Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan Project Citizen dengan isu lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hilda Nela Rahmi Azahra dengan NPM 250810103020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Ilmi Nasrullah dengan NPM 2508108043. Perkenalkan nama saya Aldi Nur Pramudia dengan NPM 2508110297. Perkenalkan nama saya. Kenalkan, nama saya Balika Dwi Pramana, NPM saya 2508100044. Perkenalkan nama saya Amelia Kristini Sapungan dengan NPM 250810110322. Sebelum menuju ke latar belakang, kita akan memperkenalkan nama dari proyek ini. Silakan kembali ke slide 1. Jadi nama dari proyek ini yaitu Green Screen yang memiliki kepanjangan Green School Earth and Environment. Dan kegiatan ini juga kita berkolaborasi dengan kelompok Pancasila dari kelas lainnya. Jadi latar belakang dari proyek ini yaitu lingkungan adalah warisan bersama yang harus kita jaga, namun kesadaran untuk menjaganya masih perlu ditingkatkan. Sebagai generasi penerus, anak-anak memegang peran penting dalam menentukan masa depan bumi. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan sejak dini menjadi kunci membentuk karakter yang peduli dan bertanggung jawab. Atas dasar itulah, program Green Screen ini hadir untuk menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan pada siswa sekolah dasar. Melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna, kami berupaya mewujudkan semangat Pancasila, khususnya kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah itu untuk tantangan yang dihadapi, kita memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran dan minim edukasi. Yang kedua, tidak adanya pengolahan limbah yang baik. Yang ketiga adalah polusi dari lingkungan sekitar. Setelah itu ada tujuan pelaksana kegiatan. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman siswa SD tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan membawa perlengkapan ramah lingkungan seperti tumbler dan tempat makan sendiri. Yang ketiga adalah mengajarkan cara menanam dan merawat tanaman sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Yang keempat adalah menanamkan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, yang berikutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jadi pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara jelas proses sosialisasi lingkungan dan kegiatan penanaman pohon di SD berdasarkan pengamatan langsung di lapangan bersama siswa-siswi. Yang kedua yaitu penelitian dilaksanakan di SDN Petokan Ayu pada tanggal 20 November 2025. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat berlangsung sosialisasi dan praktik menanam tanaman hias. Yang ketiga yaitu proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan. Jadi kami menyusun materi sosialisasi mengenai lingkungan, dampak menjaga atau merusak lingkungan, serta menyiapkan bibit-bibit dan alat untuk menanam pohon. Yang kedua itu pelaksanaan sosialisasi. Jadi kita menyampaikan pengertian apa itu lingkungan, menjelaskan cara menanam pohon yang benar, serta memberikan penjelasan tentang dampak positif dan negatif terhadap lingkungan.
Yang ketiga ini praktik penanaman tanaman hias. Nah, jadi kita semua mengajak siswa untuk menanam pohon secara langsung dengan arahan dan pendamping dari tim pelaksana. Yang terakhir yaitu keempat, observasi. Next. Eh, Berikutnya itu peran siswa dalam menjaga kebersihan. Edukasi siswa tentang pentingnya kebersihan karena memanfaatkan yang didapat juga untuk siswa. Perannya dapat berupa seperti contoh membuang sampah pada tempatnya, ikut piket, dan merawat lingkungan, sekolah, dan yang terakhir itu meningkatkan teman untuk tetap menjaga kebersihan. Peran individu dalam menjaga kebersihan. Peran individu sangat penting karena lingkaran terkecil dari rantai kebersihan adalah dimulai dari setiap individu, mulai dari tidak merusak fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan produk ramah lingkungan, mengurangi penggunaan air dan listrik, dan lain-lain. Lalu, ini ada jenis kegiatan. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi menggunakan media infografis yang telah kami buat. Setelah sesi pemaparan materi, ada sesi ice breaking dengan membagi kelompok. Setelah sesi ice breaking, peserta dibagi kelompok lagi untuk dimobilisasi menuju ke tempat penanamannya. Di tempat penanamannya, peserta eh, dibagi diberi pengarahan untuk melakukan penanamannya de- dengan kakak-kakak pelaksana. Setelah eh, setelah sesi penanaman, tanamannya ditaruh di tempat tanamannya. Setelah sesi penanaman selesai, peserta dimobilisasi kembali ke kelas dan di kelas terdapat sesi awarding untuk peserta yang aktif. Lalu peserta juga diberi hadiah berupa snack dan diakhiri dengan foto bersama. Selanjutnya ada hasil dan manfaat kegiatan. Dari kegiatan green screen itu membuahkan hasil. Yang pertama ada menumbuhkan dan menambah kesadaran siswa terhadap lingkungan. Yang kedua, siswa lebih berani berbicara di depan teman. Yang ketiga, ada membiasakan kerja sama dalam kelompok. Dan yang keempat, membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan dan terasa interaktif. Next. Berikut merupakan produk kreatif dan juga dokumentasi dari Project Green Screen ini.
Dan kesimpulannya yaitu kegiatan Green School Earth and Environment itu merupakan bentuk nyata implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pengembangan sikap peduli lingkungan dan tanggung jawab sosial. Program ini menumbuhkan kesadaran sejak dini kepada siswa SD untuk menjaga kebersihan, mengurangi penggunaan plastik, dan mencintai alam melalui kegiatan positif. Melalui dukungan dari berbagai pihak, kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Green Screen diharapkan menjadi contoh kegiatan yang inspiratif dan berdampak nyata dalam menciptakan generasi muda yang mencintai lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.